Nomor 4, ke dalam 10 ml larutan CH3COOH 0,1 molar ditambahkan 0,1 molar. Nah, sebenarnya konsepnya sama seperti konsep nomor 1 ya, Nak ya. CH3COOH 0,1 molar. Jadi ini merupakan larutan pertama. Ditambahkan dengan 6 ml larutan NaOH, ini larutan kedua. Nah, kemudian diketahui Ka, mungkin kamu bingung ya ini Ka-nya siapa ya, intinya dia asam toh, asam lemah, berarti Ka-nya si CH3COOH. Berarti ini Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kemudian diketahui juga log 3 itu 0,5. Nah, dia tanyakan kalau kedua ini dicampurkan maka pH larutannya ada berapa ya? Nah, untuk mencari tahu pH-nya berapa, maka kita harus tahu kan siapa sih sebenarnya yang mempengaruhi pH ini, apakah si NaOH atau si CH3COOH, atau justru dia sistem buffer, atau justru dia hidrolisis garam. Nah, untuk tahu itu maka kita harus bikin reaksinya. Berarti reaksinya adalah CH3COOH ditambahkan dengan NaOH. Konsep kalau misalnya asam dengan basa dicampurkan maka dia menghasilkan garam dengan air. Garam apa yang dihasilkan? Garamnya adalah ini Na plus, ini CH3COO minus, berarti yang dia hasilkan adalah NaCH3COO ditambahkan dengan H2O. Ini garamnya. Oke ya. Nah, supaya kita bisa tahu siapa yang mempengaruhi, maka kita harus tahu siapa yang tersisa di akhir. Ini penting sekali, kita harus tahu siapa yang tersisa di akhir, karena yang tersisa di akhir atau yang benar-benar mempengaruhi larutan barunya itulah nanti yang mempengaruhi pH. Nah, untuk cari tahu berapa sisanya, maka kita harus tahu berapa mula-mula dan berapa yang bereaksi. Nah, jadi kita carilah dari sini. 0,1 molar 10 ml. Ini kan kita mau mencari mol ya. Mencari mol, dan yang diketahui adalah volume dengan molaritas. Berarti N-nya bisa kita cari dengan M kali V. Nah, V-nya harus dalam bentuk liter. Begitu ya. Maka yang 10 ml ini harus kita ubah ke dalam bentuk liter. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau mengubah dia ke dalam bentuk liter juga nggak apa-apa. Cuma nanti satuan di dalam sini bukan mol lagi, melainkan milimol. Kita coba yang milimol ya. Berarti ini 10 ml dengan 0,1 molar, dia akan menghasilkan mol sebesar 1 milimol. Kemudian NaOH-nya adalah 6 ml dengan 0,1 molar, berarti dia adalah 0,6 milimol. Oh iya, tadi ketika kita sudah membuat reaksi kita harus memastikan dulu dia setara apa tidak ya. Nah, ini kan dia setara toh, jadi semua koefisiennya adalah 1. Oke, kita kembali ke sini. Kita sudah dapat ini mula-mulanya segini. Nah, untuk mencari tahu yang bereaksi berarti kita harus menentukan bereaksi pembatas, karena kita harus tahu siapa yang menjadi patokannya kita untuk mencari mol yang ini. Nah, reaksi pembatasnya siapa? Ya si NaOH. Kalau kamu bingung bagaimana caranya, aduh please deh Nak, tolong ya, kamu pelajari lagi yang kelas 10. Nah, ini 0,6 karena dia yang paling cepat habis. Begitu ya. Nah, kalau dia yang sebagai reaksi pembatas, maka dialah yang sebagai acuan atau patokan untuk mencari mol yang lain. Nah, mol yang di sini berarti mol yang di sini adalah 1/1 kali 0,6. Ini adalah 0,6 milimol. Kemudian mol garamnya juga adalah 1/1 0,6, berarti 0,6 milimol. Nah, berarti sisanya adalah ini habis. Kemudian ini 0,4 milimol. Kemudian ini 0,6 milimol. Nah, kalau sudah diketahui sisanya asam lemah dengan garamnya, berarti ini merupakan sistem buffer. Nah, kalau sistem buffer, untuk mencari tahu pH-nya bagaimana?
lihat, yang pertama sekali yang kita lihat adalah dia sistem buffer apa? Buffer asam atau buffer basa. Nah, di sini buffernya terdiri atas komponen asam lemah dengan garamnya. Berarti dia adalah buffer asam. Kalau dia buffer asam berarti yang mempengaruhi pH-nya adalah H+. Nah, untuk mencari H+ adalah Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Oke, sorry ya. Tadi Ka-nya berapa? Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kemudian mol asamnya berapa? Mol asamnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 1 milimol. Kemudian mol basa konjugasinya, lihat dari sini. Kan NaCH3COO. Dia mengionisasikan CH3COO- dengan Na+. Kalau ini 0,6 karena koefisiennya sama-sama 1 berarti ini 0,6 dan ini 0,6. Ini yang kita gunakan. Maka kita pakailah di sini 6 kali 10 pangkat minus 1. Ini habis sehingga dia pada akhirnya adalah berarti ini adalah 4/3 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kalau dia seperti ini berarti pH-nya kan min log H+ ya. Mencari pH min log H+, berarti min log 4/3 kali 10 pangkat minus 5. Berarti 5 kurang log 4/3. Nah, ini. Kemudian kamu bisa masukkan yang log 3 ini nanti yang 0,5.